Halo Sobat IPA, gimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan Ihsan Setiawan. Di sini kita akan belajar tentang IPA. Oke, di sini sudah ada dua Ihsan. Oke, yang satu itu baru asik makan. Nah, ngomong-ngomong nih soal makanan, apa sih tujuannya kita makan? Kalau kita lihat ya, makanan yang sebanyak itu bagaimana bisa diserap oleh tubuh? Berkaitan dengan makanan yang diserap oleh tubuh, maka kegiatan kita hari ini adalah mengidentifikasi organ-organ pencernaan manusia dan proses yang terjadi. Yuk, lebih jelasnya ikuti saya. Loh. Kita di mana ini? Kamu berada di dalam mulutku. Oh, jadi seperti ini berada di dalam mulut. Kita lihat, di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar air liur. Sehingga terdapat dua sistem pencernaan di mulut. Yang pertama, sistem pencernaan mekanik, dan yang kedua, sistem pencernaan kimiawi. Pada pencernaan mekanik, makanan dihaluskan oleh gigi dan dibantu lidah untuk mengatur letak makanan. Pada gigi manusia yang sudah dewasa, jumlahnya ada 32. Lanjut ke pencernaan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi ini, kelenjar air liur atau saliva berperan. Nah, kelenjar air liur mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Setelah ini, kemana kita? Hei, tunggu dulu. Kita masuk kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi menghubungkan antara mulut sampai lambung. Nah, pada kerongkongan ini terjadi kontraksi sehingga menimbulkan gerak meremas makanan yang dinamakan gerak peristaltik. Sudah mau sampai lambung. Hei, ini perut Ihsan, bukan Ihsan. Pindah. Salah tempat. Derek langkung, pinipin. Nah, ini baru benar. Kita bahas lebih banyak di lambung. Lambung merupakan bagian terpenting dalam proses pencernaan yang berada pada rongga sebelah kiri perut. Lambung bersifat elastis sehingga bisa mengecil dan membesar. Apabila kita makan dalam porsi yang besar, perut akan cepat penuh. Namun, perut akan kembali ke ukuran normal setelah pencernaan berlangsung. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan mengalami proses pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi memanfaatkan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Nah, enzim tersebut adalah enzim pepsin, enzim renin, dan asam lambung atau HCl. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam lambung atau asam klorida atau HCl menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam sehingga dapat membunuh kuman yang masuk ke dalam bersama makanan. Nah, setelah proses selama 2-4 jam, makanan menuju ke usus halus secara perlahan-lahan. Lanjut, kita cari lubang masuk ke usus halus. Saat ini kita berada di dalam usus halus. Usus terpanjang di sistem pencernaan kita. Panjang usus halus sekitar 8,25 meter. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Pada usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase.
Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim amilase berfungsi mengubah zat gula atau amilum menjadi maltosa. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan getah empedu yang tadinya dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Nah, pencernaan selanjutnya masuk ke usus kosong atau jejunum. Di sini adalah bagian terakhir sebelum zat-zat makanan tersebut diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Nah, bagian penyerapan terjadi di ileum. Kenapa makanan diserap di ileum? Karena di ileum ini terdapat yang namanya villi. Nah, villi ini berfungsi menyerap glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral yang akhirnya akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi, pada intinya, pada usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi saja. Halo Sobat IPA, bagian terakhir dari sistem pencernaan kita adalah usus besar. Nah, usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Pada usus besar ini juga terdapat yang namanya umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, usus besar sendiri berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu pembusukan makanan. Bakteri ini juga mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12. Nah, bagaimana saat kita mules atau saat kita pengen BAB? Nah, jadi sisa makanan yang terdapat di penyimpanan sementara atau rektum itu penuh terisi dengan sisa makanan tadi, maka saraf akan mengirimkan pesan ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, feses akan dikeluarkan melalui anus atau bagian terakhir dari sistem pencernaan kita. Itu tadi penjelasan bagaimana proses yang terjadi di sistem pencernaan kita. Dari mulai mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, menuju lambung melalui kerongkongan yang terdapat gerakan peristaltik, sampai di lambung terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi oleh enzim renin, pepsin, dan HCl. Kemudian masuk usus halus terjadi pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan, serta di bagian terakhir melalui usus besar terjadi penyerapan air dan mineral serta pembusukan. Tepat sekali, pada intinya makanan yang masuk bersifat makro agar dapat diserap maka diubah menjadi mikro. Dengan kata lain, sistem pencernaan kita mengubah molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana. Sudah paham kan apa yang terjadi pada sistem pencernaan kita? Bagaimana jika salah satu organ pencernaan kita mengalami gangguan? Oke, untuk itu akan kita bahas di kesempatan depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Belajar IPA mudah bersama Guru Hebat.